Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatu wa salamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang selalu kita taati dan kita hormati Romo Kiai Haji Agus Abdul Majid selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah sekaligus pendiri Universitas Bilfat, kami ucapkan selamat datang di keluarga besar Universitas Bilfat, Profesor Komariah Solihah. Saya tidak menyebutkan title-nya, banyak sekali, ngapunten. Selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Universitas Bilfat dan juga Stitaf. Kepada Bapak Khalid Novianto, Magister Ekonomi selaku Rektor Universitas Bilfat, kepada yang kami hormati Pak Nurzaini MSI selaku Ketua Stit Al-Fatah, segenap jajaran Wakil Rektor beserta pimpinan Stit Al-Fatah, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan Universitas Bilfat, Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi Universitas Bilfat, Bapak Ibu dosen Stit Al-Fatah, Bapak Ibu dosen Universitas Bilfat, Kepala Lembaga, Kabiro dan staf Universitas Bilfat, serta hadirin sekalian yang sangat kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara workshop penguatan manajemen kompetensi dosen melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di era 4.0 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah nanti yang kita tunggu syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dan juga pembinaan dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah dan juga pendiri Universitas Bilfat, dan nanti langsung acara inti yakni workshopnya yang langsung akan dipandu oleh Profesor Komariah yang akan sharing berbagai pengalaman dan juga ilmu untuk kita semua, dan nanti akan ditutup dengan doa. Baik, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita programkan selalu diberi kelancaran dan dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Profesor Komariah. Apa dulu? Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk yang pertama sambutan sekaligus tausiah dan juga doa akan dan juga membuka acara workshop pada pagi hari ini yang akan langsung disampaikan oleh Romo Kiai Haji Agus Abdul Majid. Kepada beliau kami haturkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah
wa ala alihi wa ashabil bararah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, Ibu Profesor Komariah, Bapak Ibu dosen yang berbahagia, saya tidak hanya pendiri Universitas Belfast, tapi juga pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Harap diketahui. Saya pendiri TK Simanjaya. Saya pendiri SMP Simanjaya. Saya pendiri Sanawiyah Salafiyah. Saya pendiri Aliyah Salafiyah. Saya pendiri SMA Simanjaya. Dan saya juga pendiri SMA unggulan BPPT Al-Fatah. Biar jelas. Sehingga saya kenyang dengan pengalaman. Tadi saya ada tamu datang pada saya minta tolong, saya ini mendirikan SMP Pak, sudah 6 tahun belum dapat izin, jadi tetap digabung, dan yang menandatangani ijazahnya ya kepala sekolah yang digabungi, padahal pembiayaan segala macam dari kami. Sudah 6 tahun kok belum diberi izin. Saya tanya, sudah diurus? Sudah berkali-kali. Maksud saya diurus itu sudah dikasih duit belum? Loh, berjuang itu maju membawa uang. Jadi tidak ada zaman sekarang ini yang gratis seperti di pondok pesantren, itu tidak ada. Kamu itu lulusan pondok pesantren gawe SMP barang. Belajarlah dari Pak Yai Majid ini. Ya. Saya ini juga pesantren tapi bisa mendirikan SMP. Tetapi pelajaran pesantren yang saya pegang, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Harus tanya dong kepada yang ahlinya. Saya mendirikan Universitas Belfast ini, ya tidak sedikit ngurusnya itu, 30 miliar lebih, mungkin sampai 35 miliar. Itu untuk ngurus, bukan untuk bangun gedung. Makanya jangan melihat sekarang Pak Yai enak aja, tinggal keluar bawa mobil, supirnya lekan, pulang. Jangan melihat di situ. Perjuangan saya ini sudah berpuluh-puluh tahun, dan saya sudah sampai pada puncak perjuangan saya, yaitu mendirikan sebuah universitas. Jadi yang saya maksud ngurus itu ya seperti zaman sekarang. Nah, kalau ngurus jangan membawa teman. Ngurus kepada pejabat jangan membawa teman. Ijen aja. Sehingga kamu mergosa ada amplop kadel coklat warnanya blek, tidak ada orang tahu kecuali Allah. Nah, betul kan? Sampai kalau ngurus apa-apa pakai resep saya satu itu. Jangan bawa teman. Yang kedua, amplop coklat kandel. Jadi kalau sampean mendirikan SMP itu 50 juta sajalah untuk di provinsi, insya Allah sudah lancar. 50 juta, kok kata Pak? Loh. Kecil itu.
kecil. Sebab nanti kalau kamu sudah namamu, SMP-mu, tahun depan kamu sudah dapat bantuan 500 juta gedung SMP ini loh. 500 mau potong 50.000 gak ya 50 juta kali ora apa-apa to. Kok ora tau dadi maling ae aku. Sing duwe mbek maling sik pinter malingi, Kang. Nah, itu saya bukan ngajari, bukan. Itu pengalaman yang pernah saya lakukan. Bilfat ini 35 miliar itu tidak sedikit. Uang sebesar itu. Siapa uang punya uang cash 35 miliar itu? Enggak ada. Kalau aset banyak. Kecuali orang Tuban. Nah, jenuh yang baru dapat uang ganti rugi dari perusahaan ada di Amerika itu. Masa iya, istri saya melihat lu tuku emas 4, berapa miliar untuk investasi. Alah. Cara para punduk musik akeh oleh kusian. Itu. Jadi itu saya cerita saja. Yang penting hari ini saya menyampaikan satu program yang saya sebut program sangat penting, sangat pokok, dan itu menentukan bagi kehidupan Universitas Bilfat. Kalau satu hal ini adalah satu hal yang paling segan dilakukan oleh dosen. Kalau guru yang paling wegah bahasa Jawa adalah bikin persiapan mengajar. Wegah. Ya ilmu sudah di sini semua, tapi ditumpahkan dalam tulisan itu nggak bisa, nggak mau. Dosen juga begitu. Yang namanya penelitian ini adalah pekerjaan yang paling wegah. Makanya saya mengatakan dengan penelitian itu bisa mengangkat universitas menjadi cepat berpacu, bisa mengejar universitas yang ada di Jawa Timur umpamanya. Kuncinya di situ. Sehingga saya sangat-sangat senang dan terima kasih atas Profesor Komariah atas kesediaan beliau melaksanakan workshop bersama-sama para dosen dalam rangka ingin ikut serta memajukan Universitas Bilfat. Saya memang pemimpin di wilayah kami ini. Artinya di yayasan saya ini kan ketua dewan pembinanya saya. Malah tidak disebut ketua dewan pembina. Itu jabatannya Pak Harto itu dulu. Ketua dewan pembina yayasan apa macam. Nah, saya sudah tidak seperti dulu banyak ngomong. Saya ingin seperti Pak Harto. Pak Harto nggak banyak ngomong. Tapi kalau Pak Harto tersenyum, awas, salah satu pasti ada yang dieksekusi. Senyumnya Pak Harto itu bukan menyenangkan. Tapi para pejabat tinggi termasuk menteri sudah ngerti, wah ini pasti akan ada ini. Profil pemimpin yang tidak banyak bicara itu kalau tersenyum namanya senyum apa? Hah? Tuh.
senyumnya buaya itu. Nah, ya. Jadi Bapak dan Ibu dosen semuanya, saya mohon, sekali lagi mohon, dan saya perintah, nah, supaya penelitian ini sukses. Harus ini, tidak bisa ditawar lagi. Kalau di universitas besar-besar negeri apalagi, mesti Anda ini dikirim ke hotel bersama-sama. Anak, istri, suami, istri boleh dibawa ke hotel. Entah 3 hari, entah seminggu. Dipaksa universitas segera mengerjakan penelitian. Segera. Saat itu juga, karena memang seorang dosen ini sudah lain dunianya dengan guru. Guru masih bisa dipaksa dengan cara komando atau perintah. Tetapi kalau dosen tidak bisa. Harus sarana prasarananya yang memaksa. Jadi ditaruh di hotel, biar anaknya diajak bisa main di hotel, bisa renang, bisa apa macam-macam. Istrinya dijas, sekedar refreshing, apa olahraga, apa jogging saja, silakan. Suaminya dipaksa untuk bekerja, membuat tulisan-tulisan yang menjadi bahannya penelitian. Ini penting ini. Dan saya tidak akan memaksa Anda. Sebab sudah saya adakan semacam ini di ruang mana itu dulu, Aliyah, apa itu, SMA Unggulan. Setelah Profesor Lazim datang menyampaikan tak, Profesor Komaria datang, dokter siapa itu datang, selesai acara ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selamat jalan sudah, tidak ada apa-apanya. Akhirnya terjadi yang namanya akreditas, yo kedodoran. Saya dilapori baik-baik saja Pak, alhamdulillah. Aku dilapori. Ojo dilapori aku iki. Saya pemimpin punya mata 1000, punya telinga 1000. Tahu saja saya ini. Lengat. Tempat-tempat yang lemah, hal-hal yang tidak berhasil, ini saya tahu. Tidak usah saya tunjukkan satu persatu, tetapi itu tidak saya ulangi. Sekarang workshop ini Profesor Komaria sudah menyediakan waktunya 2 hari. Kalau Anda tidak di hotel, tapi saya beri fasilitas setengah hotel lah, kalau Anda mau. Nah, kalau memang diperlukan harus di hotel, saya adakan di hotel. Sebab saya tidak eman masalah uang, asal kerjaannya beres. Oleh karena itu, saya memang sudah ngomong ke Komaria, kalau memang bisa, tidak hanya 2 hari, dilanjut 3 hari sampai 4 hari sampai selesai. Judul penelitian Anda apa? Kerangka dulu. Penelitiannya apa? Penelitian perpustakaan apa? Penelitian lapangan. Tinggal. Nah, bisa. Nah, saya malu dan salah satu dosen atau siapa yang ketika ditanya bahwa Universitas Brisbane itu akan menjadi universitas kelas nasional apa kelas dunia begitu, kita ditanya, "Boyo jangan tinggi-tinggi, Jawa Timur saja sudah bagus ya," begitu jawabannya ya.
Jadi keinginan yang tinggi-tinggi itu ketinggian malah ditertawakan orang. Sekarang itu realitas saja. Makanya pekerjaan yang wegah bagi dosen ini harus dituntaskan. Kalau pengabdian masyarakat itu saya rasa paling gampang bagi dosen-dosen itu. Paling gampangnya apa? Ya dicoba aja lah. Apa mimpin tahlil udah PM, pengabdian masyarakat, khotbah, apa macam-macam pengajian, pengabdian masyarakat itu saya rasa sudah enggak berat. Tinggal menulis, menuangkan dalam tulisannya, itulah yang sangat malas. Jadi kita ini menghadapi tantangan yang sangat berat. Dan menghadapi tantangan itu kalau orang berpikir logis itu senang itu. Nah, ini baru kalau menghadapi tantangan. Kalau tidak ada tantangan, polos-polos saja ya, tenang-tenang saja ya, tidak ada apa-apa. Saya hanya mengingatkan swasta itu pedomannya as-sawab biqadri ta'ab. Jadi hasil jerih payah Anda itulah yang menentukan keuangan Anda atau gaji Anda. Oleh karena itu saya akan minta kepada Profesor Komariah untuk dipantau terus. Sebab Profesor Komariah akan tiap bulan datang ke sini dan akan memantau hasil pekerjaan Anda dalam rangka program apa penelitian ini. Kalau diingatkan sekali tidak apa-apa, ya dua kali masih tetap, ya 3 kali. Selamat jalan. Nah, semoga ketemu di akhirat begitu saja. Ya di mana saya tahu dan belum tahu. Nah, jadi yang menilai nanti juga Profesor Komariah, bukan saya. Masa orang S3, S2 dinilai seorang kiai kok enggak masuk akal lah, enggak rasional. Meskipun sehebatnya kiai, tetap tidak ada nilai akademis. Oleh karenanya dalam rangka saya melihat pentingnya penelitian. Kalau seperti Pak Samsul Arifin, itu memang dia sudah kelasnya itu lektor kepala penelitiannya. Kalau hasil penelitianmu ini tidak bagus atau tidak berhasil sampai mendapatkan lektor madya apa lektor apa, kamu tidak bisa nguji mahasiswa. Meskipun pinter, saya kan pinter juga, insya Allah. Nah, tapi saya nguji nggak bisa. Nah, di universitas ini, ya bisa malah anak saya, murid saya ini, mantan, bukan mantan lah, sampai sekarang masih anak saya, Profesor Komariah. Dan Anda akan dilihat oleh anak-anak sampean, anak-anak Anda. Bagaimana ayah saya ini dalam pengabdiannya ikut mengelola sebuah universitas. Sebab sampean juga jangan ragu-ragu. Pekerjaan yang Anda kerjakan untuk mengadakan penelitian ini juga dilakukan oleh Imam Syafi'i, sahibul madhab al-mutlaq. Imam Syafi'i itu kalau menetapkan hukum ada yang berdasarkan penelitian. Seperti masalah apa? Balik, haid. Imam Syafi'i penelitian kepada orang-orang Arab. Kamu kalau haid berapa hari? Rata-rata, banyakan, maksimal, minimal. Itu berdasarkan penelitian, namanya dalil istiqra'.
Kita ngaji takrib saja sudah dikenalkan itu. Jadi penelitian ini bukan soal yang tidak ada hubungannya dengan agama, sangat-sangat kuat hubungannya dengan agama. Makanya jangan ragu kalau hasil penelitian Anda itu tidak mendapat pahala, tidak mendapat pahala. Jadi itu salah satu amal. Ilmu yang diamalkan kan ilmu yang manfaat, yang berguna. Dan ilmu berguna itu mendapat pahala yang namanya ilmun yuntafa'u bihi. Nah, jadi kalau Anda niati ibadah, penelitian itu untuk ibadah, insya Allah tidak lepas dari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Saudara, Pak Rektor ini tidak datang. Mungkin husnudzon saya memberi kesempatan kepada saya untuk apa itu? Membuka acara workshop ini. Ini husnudzon saya. Husnudzon saya. Kalau ada Pak Rektor yang berkompeten atau yang mengadakan workshop ini kan Pak Rektor, bukan saya. Saya kan yayasan, Dewan Pembina Yayasan yang menentukan arah seperti apa itu zaman dulu GBHN, arah pendidikan yang ada di yayasan ini. Bapak Saudara, Bapak Ibu dan Saudara, karena sudah jam 11:10 dengan ini workshop penguatan manajemen kompetensi dosen melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di era 4.0. Hah? 4? Sudah itu mempersulit orang. Jadi kalau bahasanya orang intelektual itu mudah dipersulit, kalau kiai itu sulit dipermudah. Jadi ya seperti itu ajalah, udah. Dengan resmi dan dengan bacaan surat Fatihah, mudah-mudahan Allah mengabuli cita-cita kita dan kemudian Allah memberikan rahmat, anugerah, berkah dan pengembangan perkembangannya lembaga kita termasuk Universitas Bilfat. Al-Hadiniyah wa ila hardin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan untuk bertemu kembali. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Jadi mohon maaf, ini kayaknya saya tidak sopan begitu, sudah saya tak lepas saja. Budek juga. Karena kami adalah senat, saya anggota senat, sekretaris senat universitas, jadi saya harus membuat mau laporan masa jabatan. Jadi dalam satu minggu ini full rapat jam 11 malam bareng. Jadi mohon maaf begitu, jadi ya disambi-sambi ya. Karena fitrahnya itu adalah kita sudah ditakdirkan menjadi dosen. Jadi bagaimana dosen itu bisa membawa saya ke surga gitu loh. Lah saya sudah tidak kaya. Kalau kaya saya akan rezeki banyak bagi ke fakir miskin, suges dengan kekayaan itu bisa masuk surga kan gitu ya. Lah dosen wis kerjaan sados gaji saksen. Jadi piye bagaimana caranya dosen ini itu bisa membawa saya ke surga? Ini takdir saya begitu. Nah, jenengan juga sini banyak para gus-gus, jadi wis
orang level saya gitu, saya masih belajar begitu. Lah, ayo belajar bareng sebenarnya. Jenengan bisa lihat di dikti, walaupun saya sudah tua begini, saya aktif meneliti, masih aktif meneliti. Alhamdulillah tahun ini 450 juta untuk penelitian 2 tahun. Kemudian saya penelitian untuk dengan negara lain, yaitu saya dengan Jepang itu 2M. Nah, maksud saya orang tidak ada niat sombong itu ndak ada. Ayo kini belajar gitu loh, maksudnya itu. Walaupun saya sudah profesor sampai 4D itu kan sudah ndak ngurus ya. Nanti baru 4E itu saya pun sudah cukup gitu, kelebihan begitu. Artinya sudah ndak ada yang dicari lagi begitu. Apa yang mau tak cari begitu. Nah, jenengan ini kan poinnya masih jauh. Jalannya itu masih jauh. Kalau sudah masih jauh, itu ya harus kejar-kejaran gitu loh, poinnya itu begitu. Prof, pekerjaanku sudah banyak, Prof. Ngajar itu aja sudah stres, apalagi saya ini adalah lembaga penjaminan mutu, tambah stres, Prof. Oke, kalau jenengan bilang seperti itu, stres mana dengan saya? Saya kerjasama dengan Kemdikbud. Saya membuat kebijakan, membuat soal untuk seluruh Indonesia. Iki pun kebijakannya nggak jelas. Online ada yang daring, ada yang offline, terutama di Papua dan lain-lain itu harus offline. Terus kemudian menjadi dosen, sama dengan jenengan Tridharma. Saya ngajar S1, S2, S3. Saya multidisiplin ilmu, yaitu mengajar K3 kedokteran via bisnis, kemudian pasca teknik sendiri. Jadi banyak begitu ya. Terus ibu rumah tangga, karena suami dan anak itu enggak mau kalau enggak masakan saya. Rodok keren iki. Jadi masih saya hanya mie, itu suami lebih suka masakan saya. Jujur saja saya enggak pinter masak. Tapi yo tarsan-tarsanan yo akhirnya yo iso masak juga gitu. Terus apalagi Prof? Tridharma, saya reviewer internasional jurnal. Terus saya juga dosen keliling. Nah kalau sudah dosen keliling itu walaupun offline, jujur satu waktu jam 9 misalkan Senin jam 9 itu saya 4 Zoom. Jadi laptop 2, HP masih pinjam laptop lagi, komputer jadi 4. Ya kayak begini nih. Bener-bener. Terus bagaimana Prof mengendalikan itu? Tridharma adalah tugas jenengan. Tunjukkan kalau jenengan sudah jadi dosen, itu takdir yang paling indah. Mau ndak mau jenengan harus berkarya dalam Tridharma itu. Apa Prof yang harus dilakukan? Mengajar. Kemarin saya sudah cerita bahwa kalau mau mengajar itu kan bertim. Apa sendiri-sendiri nggak kalau di sini? Oke. Ambil gampangnya, ngapunten. Jenengan asmani siapa? Bu Fira? Vika. Bu Fira sama Bu Ika ini adalah tim. Satu semester itu 2 tim, berarti ini UTS, ini UAS. Clear ya? Jenengan harus berdiskusi. Tugasnya ke mahasiswa itu sama. Buat makalah persub pokok bahasan. Persub pokok bahasan, nggih? Nah, habis itu RPS-nya itu kan ada ya. RPS itu kan ada. Anggap aja ada 10 sub pokok bahasan. Sudah kelompok mahasiswa disuruh bikin makalah per kelompok. Nanti kalau sudah selesai kumpulkan edit sudah menjadi buku. Wes gampang toh. Tata nanti saya yang edit. Loh kurang enaknya gimana? Silakan. Monggo Pak pimpinan, saya dimasukkan grup juga enggak apa-apa. Monggo japri saya boleh, saya koreksi. Itu mengenai buku. Oke ya, tolong ayo teriak-teriak juga ndak enak saya. Berikutnya itu mengenai buku. Gimana pengalamannya untuk membuat pengabdian masyarakat? Pengabdian masyarakat sangat mudah sebenarnya. Itu kan berkelompok. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah 6. Ayo kita nang pasar yuk. Ya apa kita pengabdian nang pasar saja. Ala-ala ibu-ibu kan? Nah. Sudah ke pasar,
bagaimana cara mengangkut dan mengangkat yang benar. Karena saya bidangnya K3, angkat barang yang benar itu sesuai seperti apa dalam ergonomi. Sudah. Nanti kumpulan saat yasinan dikasih kuesioner sebelum mulai itu dikasih kuesioner. Kemudian jenengan memberikan penyuluhan. Setelah penyuluhan, habis itu jenengan kasih kuesioner lagi. Sudah, nanti pakai tites. Jadi pengabdian masyarakat, jadi penelitian. Sebenarnya simple. Yang sulit itu adalah merangkai. Ya kurang mendeng jengking itu. Karena apa? Biasanya kelihatan penting ya, ngapunten. 10 artikel saya baca, seret begitu. Iki koyo penting, blek. Iki koyo penting, blek. Mari ngono bingung. Iki ndine alinea pertama atau alinea kedua. Itu kadang kebingungan kita. Kalau jenengan bingung, masukkan saja. Setelah dimasukkan suruh baca orang lain. Engkau baru ketahuan gelinya di mana. Nah, itu mengenai pengabdian masyarakat. Oke. Di Brawijaya sendiri, kenapa Brawijaya itu tetap bagus? Kalau sudah guru besar, profesor, nggih, karena rata-rata profesor itu sudah manula. Saya nggak mau dibilang manula, saya tetap cantik dan awet muda begitu. Ini pengecualian. Ya, setuju. Jadi ketika nama saya tercantum di sana, pengajar kedua, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Sulkawi sepanjang kali lebar. Pertama adalah Prof. Sapa gitu, memang bener, umurnya sudah 67, hampir pensiun. Wis gak selera belas, wis zoom ngantuan, dosennya tuwek sisan. Itu fakta, dia ngomong begitu, mahasiswa itu. Pas giliran saya kuliah kedua, kalau sudah profesor ini mesti tua lagi. Pas saya ngajar, awalnya hanya 9 orang. 15 menit berikutnya full 60 orang. Keren kan? Berarti saya memang cantik begitu. Jadi maksud saya, tidak ada begitu. Ayo kita prinsip saya nggih, karena saya orang kampung begitu. Jenengan mungkin orang kota. Nah, saya kan orang kampung, jadi rotok gaya, duduk sudah ada kipas anginnya itu indah sumuk sekarang itu. Prinsip saya nggih, kalau saya sudah menjadi dosen, jangan sampai saya kalah dengan gajah. Itu prinsip saya sampai sekarang. Gajah itu belum mati, rebutan gadingnya. Nggih napa mboten? Iya. Terus manusia, katanya dikatakan manusia yang paling sempurna, punya akal, budi. Kira-kira meninggal apa nyatakan? Nama. Lah nama jenengan baik apa tidak? Habis itu baik. Apa karya yang jenengan tinggalkan? Kalau memang jenengan jadi dosen, wes enggak soge, kan begitu. Apa jementok begitu faktanya. Kalau memang itu dosen, ya tinggalkan karya banyak-banyak. Berapa bukunya? Buku saya baru 26. Berapa artikelnya? Hampir 69. Bisa dicek di Google Scholar berapa Scopus saya. Kemudian jurnal yang Sinta masuk berapa? Monggo dicek saja. Komariatus Sulkawi, nanti akan muncul profesor termuda di Indonesia. Ya keren toh. Dan dilokno sombong wis beni. Padha dosene kok ada Pak Guruku, tidak boleh bertanya dulu. Oke, jadi itu dalam mohon Bapak dan Ibu semua, saya berharap sekali kita ini adalah ingin sekali barokahnya pesantren itu. Tunjukkan karyanya. Saya nggak mau dosen-dosen saya itu jalannya kayak siput. Itu kalah cepat dengan universitas-universitas swasta, terutama Katolik. Kok tahu Prof? Karena saya adalah konsultan universitas Katolik terbesar di Jakarta. Saya ngaku sendiri. Saya konsultan gereja juga, bagaimana desain untuk gereja yang baik dan benar, safety-nya itu seperti apa. Saya jadi konsultan, dapat uang, tapi saya juga akan amat penelitian, tak jadikan penelitian itu. Jadi cepat begitu. Apa yang saya lakukan itu merupakan ide.
Kemarin ada salah satu ghost di sini itu buka status songkok. Lah jadikan songkok itu penelitian, rugi dong kalau tidak penelitian. Apa kira-kira? Oke. Berapa misalkan ngapunten nggih songkok saja. Iki penjenengan ada bayangan begitu ya sebelum saya masuk ke situ. Apa sih bahannya songkok itu? Oke, bahan songkok itu apa? Terus kemudian itu bagaimana, apakah kira-kira akan menimbulkan debu yang berpengaruh? Itu kan berarti masuk ke home industry ya. Nah, oke, kalau masuk ke home industry, sektor informal, bagaimana ketika akan meningkatkan produktivitas dengan pemasaran? Pemasarannya mau seperti apa? Masuk sudah 4.0, yaitu dengan promosi lewat digital, yaitu online. Sudah masuk pengabdian masyarakat. Kelihatan sepele, tapi itu yang harus dikembangkan. Apa kira-kira di pesantren? Bagaimana kajian ibu-ibu yasinan pada masa era COVID-19? Apa benar bahwa ketika kita membuka masker, terus itu akan mempercepat tertularnya COVID pada saat yasinan? Berapa durasi berkumpul sehingga itu menyebabkan penyebaran COVID? Lah, sudah penelitian lagi. Sebenarnya banyak sekali. Oke, saiki tambak. Kemudian bagaimana sih sebenarnya masa lamanya tambak itu untuk panen? Terus bagaimana kualitas airnya? Komposisinya ikan bandeng itu apa saja? Apa benar itu mencerdaskan omega 3 pada otak anak-anak tumbuh kembang? Oke. Terus bagaimana dengan pertanian? Apa betul bahwa pestisida ketika menyemprotkan berarah dengan arah angin itu bisa mengganggu kesehatan manusia? Yaitu yang secara langsung, yaitu gatal-gatal pada infeksi pada kulit. Terus pada jangka 5 tahun ke depan, apa betul akan terjadinya gangguan paru? Ditambah dengan orang yang merokok dan yang tidak merokok, sudah perlakuan. Monggo, nanti saya bisa dimasukkan ke grup. Ayo kita cepet-cepet bikin. Setidaknya satu saja, per individu satu saja buku, satu jurnal. Sudah, saya nggak minta muluk-muluk. Ada universitas baru berdiri, yang saya tata ada, padahal dia tidak punya gedung. Yang saya tata pertama kali adalah SDM-nya. Kalau SDM-nya bagus, semua orang pasti akan mencari. Tidak perlu gedung, itu tidak masalah. Apalagi sekarang masa COVID, tidak perlu gedung sekarang itu malahan. Jenengan jangan melihat ke atas. Artinya apa? Oh ya, Prof bisa ngomong begitu karena enak di Brawijaya. Kami di sini hanya begini. Belum tentu dengan gaji besar itu hidup jenengan akan bahagia. Karena kebarokahan itu akan berbeda, kebahagiaan itu sangat berbeda. Itu tidak bisa. Jenengan mau gajian per bulan 5 juta dengan gajian per bulan 50 juta, semakin gaji besar, uang semakin besar, keperluan juga semakin besar. Karena rasa ketidakpuasan itu akan muncul. Itu fakta ya. Kok bisa Prof ngomong begitu? Jujur, saat saya di Kalimantan, saya konsultan ambil dalam 1 bulan itu bisa 10 konsultan. Yaitu saya konsultan tambang batu bara, konsultan Astra, yaitu waktu itu adalah karet. Kemudian saya konsultan PTSEL, yaitu minyak. Dalam 1 bulan itu saya bisa mengantongi uang sampai 1,5 M. Berapa gaji dosen? Tidak nyampe begitu. Prof kok tapi tetap miskin? Ya karena itu bukan jatah saya, itu adalah untuk fakir miskin begitu. Dan anak angkat saya banyak yang sudah kerja di di Brunei, dia ngajar di sana dan tahfiz rata-rata itu. Jadi memang tugasnya kita itu gitu loh. Kalau jenengan hanya sekedar ngajar siapkan PPT, ngajar terus pulang, ya UTS, bikin soal, nilai sama saja itu. Jenengan nanti akan naik pangkatnya sulit.
Saya dalam arti di Brawijaya itu profesor setiap tahun diberi uang 100 juta. 100 juta itu harus berupa output 1 jurnal, 1 buku, jurnalnya harus Scopus, minimal Q2. Jadi dipaksa. Nah, Q2 itu adalah nanti kumnya 40. Nah, jenengkan jadikan haki bayar 400, 250 sampai 400, online cepat itu 2 hari jadi. Itu pun kalau haki nilainya 40, sudah 80, ya, berarti tahu jurnal 40, haki 40. Nah, Prof bagaimana jenengan bisa memodifikasi? Sekarang lagi ngetren adalah hak paten. Hak paten memang agak ribet karena sampai ke Pemda juga. Saya kemarin lagi bikin IoT. Jadi bagaimana masyarakat Gorontalo pedalaman itu bisa adanya listrik. Maka saya membuat kincir angin karena saya engineering gitu. Terus kemudian menadai untuk tata surya. Nah memang kan mahal nggak itu tata surya itu, tapi kerjasama dengan Pemprov malah tambah dapat uang banyak, malah tambah tumpuk-tumpuk begitu. Nah poinnya adalah ketika kita niatkan itu adalah untuk umat, saya bayangkan di dalam rumah itu ada anak belajar tanpa menggunakan damar, itu pikiran saya begitu. Dan anak ketika belajar terus dia akan sukses. Terus kalau itu sampai satu kampung, waktu itu ada 150 kakak, jadi alhamdulillah bisa menyuplai sungai kecil itu, jadi kita agak dalami begitu. Ternyata itu bisa mensuplai 150 kakak, dan itu alhamdulillah dengan begitu saya melihat anak bisa tersenyum itu bahagia sekali begitu. Nah saya berharap ngapunten nggih, tunjukkan bahwa dosen yang berbasis mengatakan bahwa saya adalah dosen Islam, ditunjukkan tempat itu semua, didikti harus jenengan yang nempati. Jangan orang Batak semua, banyak sekali didikti itu orang-orang Batak, Horas itu. Itu fakta. Dan saya sedih sekali, sedikit sekali orang-orang Muslim itu. Kenapa? Karena dengan tanda kutip, saya positif thinking saja, mungkin terlalu sibuk kita itu. Kayak kemarin saya semangat sekali minta mencari anak-anak tahfidz. Harapan saya adalah ketika lulus sarjana itu nanti menempati menjadi jaksa, menjadi dokter dan lain-lain. Itu harapan saya begitu. Nah, saya nggak mau berkali-kali ke sini itu nggak ada hasil. Saya sudah di ultimatum sama Abah Yai tadi, harus ada outputnya. Matilah aku. Kalau sudah di ultimatum harus ada outputnya, artinya kerja keras itu kita tolong harus saling membantu. Jenengan akan meringankan kerja saya, dan saya pun akan membantu jenengan. Jadi habis ini kita presentasi, saya memang mau rencananya habis duhur saja. Jenengan harus kita saling mengisi. Saya pun masih belajar, tidak sempurna. Malah di sini para Gus banyak yang lebih senior. Ada guru saya takutnya saya kualat kalau macam-macam begitu. Jadi ini yang saya lakukan. Prof, bagaimana sih untuk bisa konsisten? Itu saja. Karena apalagi seorang ibu-ibu, aduh, kalau sudah di rumah, mama online, aduh, mendem aku. Ya, jujur, anak saya online kelas 3 min. Kalau yang sering ke Malang sudah tahu ya, sekolah min itu sekolah paling favorit. Masuknya sangat sulit. Tugasnya itu banyak. Saya bingung ini tugas emaknya atau tugas anaknya. Karena sangat sulit sekali. Bagi saya itu kelas 3 itu sudah sulit. Sekolah kok saya ribet, ram ini gimana dadi opo? Bayangan saya itu begitu. Ribet sekali. Jadi pagi saya ngajar mulai start itu 6:30. Semester ini saya ngajar 40 SKS. Bayangkan jenengan, wes mendem jengking. Dari 40 SKS itu wajib ain saya harus ada 4 buku. Itu sudah saya prediksi begitu. Jadi setiap malam sebelum bikin PPT itu saya sudah mengumpulkan minimal 5 sampai 10 artikel.
Sehingga besok paginya ketika saya share ke mahasiswa itu berupa PTT dan makalah. Sehingga dalam satu semester makalah saya enggak banyak, mentok 4 lembar saja. Dari 4 lembar itu kalau saya gabung sampai 14 pertemuan, karena 16 nggih, 16 terpotong UTS dan UAS, itu sudah hampir 200 halaman. Kalau jenengan dipaksa langsung saiki nggih buku, mendem nungging jengking enggak dadi. Itu ndak bisa, dadakan itu ndak bisa. Dalam satu semester awal-awal jangan sendiri, harus bertim. Dadi kono nyungsep bareng. Nyungsep bareng itu artinya edan bareng gitu loh maksudnya. Jadi stres bareng gitu. Kalau saya begitu. Kalau sudah pertama disuruh sendiri, stres enggak akan bangkit. Itu sudah saya buktikan di universitas yang awalnya saya anukan. Jenengan bisa cek di Google, yaitu Universitas NO Sidoarjo. Itu kan sekarang langsung melejit. Tapi manut ketika saya didik itu manut, nonton loh, kerjasama itu manut. Ya ini 3 hari, terus 3 hari lagi, 3 hari lagi, 3 hari lagi gitu. Jadi sampai tembus PKM mahasiswa. Ini baru dosennya saja sudah begini, bagaimana ngurus mau PKM anak-anak, itu loh pikiran saya itu. Mahasiswa nggak akan maju kalau jenengan sendiri nggak memberikan contoh dulu. Oh, Propkom ini bayaran mau bimbing kami PKM. Mana sih karyanya Prof? Lihat CV-nya, pasti digitukan. Berapa karyanya Prof? Tembusnya berapa? Anak-anak sekarang itu kritisnya luar biasa, mahasiswa itu. Jangankan mahasiswa, anak saya aja sudah bilang, Mama, please dong. Ngomong dong bareng sekarang kan anak gaul itu. Please dong Ma, jangan laptop terus. Ini anakmu Ma yang ganteng. Jangan diabaikan. Itu anak zaman sekarang Bapak dan Ibu. Jadi begini, lelah kita jadikan itu adalah pahala untuk kedua orang tua kita. Wis ngono tok poine. Ya capek. Saya bangun itu jujur nggih jam 1 sudah bangun. Makanya nggak iso gemuk-gemuk. Ora iso gede-gede. Jam 1 sudah bangun. Tapi saya jam 9 wajib ain sudah tidur. Jam 9 itu wajib sudah tidur. Jam 1 sudah bangun, kemudian mandi. Yang kemarin waktu saya cerita itu, kenapa saya harus mandi? Karena saya tidak tahu waktu tidur itu saya ngiler kena rambut saya apa tidak. Karena itu bukan area wudhu, maka saya harus mandi. Masa dandan cantik keluar ke kemanten, dandan cantik mandi, masa menghadap Tuhan tidak mandi. Itu pikiran saya saja begitu. Setelah saya mandi, habluminallah, jam 3 tet sudah saya harus pegang laptop sambil murojaah. Malu dong anak saya hafidho, saya kok nggak apal-apal. Walaupun ora khatam begitu, walaupun juz amatok ora masalah gitu ya. Karena ikut pemesabot gitu seorang ibu-ibu itu. Setelah itu sambil nunggu subuh, dapur pun itu sudah nyala, ngerebus air, ngisi termos. Kemudian terus potong-potong sayur. Adzan langsung sholat. Setelah adzan masak. Jadi biar itu suami sudah pulang dari masjid, anak pulang dari masjid itu sudah mateng. Habis itu sudah sibuk menyiapkan apa sekolah zooming Jamilah itu sekarang, Jumilah sekarang. Ini ku Bapak. Jujur, jadi sekarang itu adalah hidup untuk Jumilah begitu. Terus bagaimana Prof? Kalau bimbing S1 masih agak ringan nggih, kalau sudah bimbing S3 luar biasa. Kritis-kritis mahasiswa S3 itu karena lebih tua mahasiswanya daripada saya begitu. Jadi tidak main-main. S3 itu minimal ada sampai 400-700 halaman. Jadi tidak bisa main-main, itu tidak bisa. Saya harus cek literaturnya. Literaturnya adalah 70% artikel. Jurnalnya harus SJR, Scopus atau Thomson Reuters. Kalau sudah itu untuk tinjauan empirisnya itu adalah minimal 40 sampai 70 artikel. Jadi kalau jenengan ketika mengoreksi skripsinya mahasiswa jenengan, jadikan itu ilmu. Saya yakin jenengan belum tentu waktu jadi kuliah itu dapat ilmu itu. Karena artikel itu update. Jadi kalau jenengan dengan sendirinya ketika membaca skripsinya mahasiswa, itu jenengan akan nambah ilmu. Nah setelah itu ditambah 1 variabel atau 2 variabel miliknya mahasiswa itu jadi artikel. Kalau dalam gitu kan.
Jadi 10 mahasiswa ngapunten, kalau di K3 pariwisata, bagaimana pariwisata ngapunten misalkan Gunung Bromo, bagaimana Gunung Bromo itu pada masa Covid ini, bagaimana kunjungannya, terus bagaimana dengan fenomena letak geografisnya di Bromo, terus kearifan lokal masyarakatnya di Gunung Bromo itu ngapain, penduduknya petani atau berkebun. Nah, itu sudah menjadi pengabdian masyarakat nantinya. Nah, itulah sebenarnya banyak. Kalau memang itu memang tidak cukup, Prof, apalagi saya ini menjabat, Prof. Saya sudah dosen, kemudian tim akreditasi, kemudian saya adalah penjaminan mutu, Prof. Saya ini kepala saya mau pecah. Misalkan begitu. Penjaminan mutu kan dipikir bareng-bareng. Apa benar dipikir sendiri? Aku kok belum pernah dengar. Penjaminan mutu apa sendiri ya? Nah, tidak, jawaban ini jujur ini. Karena saya orang penjaminan mutu. Jadi saya tahu betul tugas jenengan tetap tridharma. Itu dulu. Saya yakin jenengan nggak nyampe 2 tahun mesti cepet. Karena pangkat 2 tahun. Nah, siapa yang bilang 10 tahun atau 3 tahun? Pengen denger saya. Ayo ngaku. 2 tahun toh? Nah iya. Jadi jangan sampai dosen sudah 5 tahun, 7 tahun, sudah INDN, terus kemudian masih asisten ahli terus. Kok pinter banget, dosen abadi ini berarti. Jangan bangga gitu loh menjadi asisten ahli itu. Ya rodok keren sedikit, habis asisten ahli naik nanti lektor. Memang betul saya adalah review di Dikti untuk LK, lektor kepala dan guru besar. Kalau lektor kepala memang harus ada syarat 1 untuk Skopus, itu memang benar. Dan itu harus sesuai dengan linier S2-nya, karena minimal kan S2 ya. Itu pun sekarang harus doktor. Nah, itu sesuai dengan disertasinya. Oke. Jadi kalau jenengan mau ngurus, Prof, saya ini sudah mentok kebijakan yang baru adalah harus doktor. Cari ilmu bareng-bareng. Jadi mudah-mudahan terijabahi apa yang kita kumpul, hari libur-libur kumpul itu mudah-mudahan suatu hal sudah niat baik dan akan tinggal actionnya saja mengimplementasikan. Oke, ada kabar gembira tadi saya mendengar dari senior-senior ada yang sudah Q1. Saran saya ketika besok kita melanjutkan untuk penulisan artikel pada besok itu, kalau bisa nanti malam jenengan begadang pun tidak masalah begitu ya. Coba dibikin, semua bawa laptop, karena nanti langsung saya koreksi langsung. Nanti tinggal me-apply dimasukkan ke jurnal mana. Tidak perlu yang mewah-mewah, Sinta 4 aja sudah cukup gitu. Setidaknya ada. Bagi yang ingin Skopus, nanti saya koreksi dan boleh pakai nama saya di belakang, biar cepet koreksinya itu cepet. Kalau nggak nebeng itu sulit. Begitu. Jadi poin pertama harus nebeng dulu, terus nanti jangan egois. Tolong siapa yang sudah Skopus, semua poinnya minimal membawa 3 dosen. Nggak ngaruh juga sebenarnya. Sehingga yang 3 dosen yang belum punya ID Skopus itu dia akan punya. Begitu. Karena justru kalau penelitian sendiri itu diragukan. Impossible di dalam penelitian itu individu. Jadi pasti at all berjamaah begitu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nggak padam ya. Tapi kalau padam alhamdulillah bisa pulang. Oke, slide berikutnya. Itu trik. Jadi besok saya minta yang hadir, karena nanti saya punya yang hadir hari ini absensinya ya. Kan anak muda ya, harusnya larinya lebih kenceng daripada yang manula-manula ini begitu ya. Mohon minimal lah dari jumlah berapa ini yang hadir Pak Pimpinan?
minimal 15 saja saya sudah bersyukur. Kalau semua ada 40, berarti minimal 10 yang bisa teraseptif nanti. Itu sudah syukur. Oke. Sambil menunggu PPT-nya tadi benih, sekarang karena takut halilintar jadi akhirnya hilang. Untuk besok mohon saya disiapkan papan tulis nggih untuk di depan. Karena saya mau melihat secara general itu seperti apa membuat artikel yang benar. Oke, menerbitkan nggih. Oke. Judul tidak boleh lebih dari 15 kata. Tulis aja dulu. Entah benar apa enggak, pokoknya tulis aja. Judul tidak boleh lebih dari 15 kata. Berikutnya, sekali-kali kapan dosen harus jadi mahasiswa ya sekarang ini. Kapan lagi mengerjain beliau-beliau. Judul tidak boleh lebih dari 15 kata. Di dalam judul dilarang untuk menggunakan kata hubung 2 kali. Contoh, kalau pengaruh berarti nanti terhadap. Kalau hubungan berarti dengan. Sudah tulis saja. Ini berbeda dengan skripsi loh nggih. Sudah. Jadi biasanya kalau artikel itu lebih kepada analisis, kemudian implementasi. Nah, itu biasanya cepat. Judul harus menarik secara singkat. Judul harus menarik secara singkat, begitu. Dan mudah dipahami. Oke. Karena ini adalah multidisiplin ilmu, jadi saya tidak bisa memberikan spesifik contohnya. Mungkin baru besok, oke? Kemudian abstrak. Abstrak tidak boleh lebih dari 200 kata. 200 kata itu mulai dari judul, abstrak, dan kata kunci. Itu adalah hitungan 200 kata. Judul, abstrak, kata kunci itu dihitung semua 200 kata. Termasuk nanti nama, instansi, dan email. Itu semua harus jadi satu, dihitung 200 kata. Dah, clear nggih? Oke. Kata kunci tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih 5 kata. Kata kunci harus 5 kata. Nah, banyak yang mensitasi apabila kata kuncinya itu adalah kata baku dan sering digunakan. Misal, nggih, budidaya ikan. Jangan ditulis budidaya ikan, kata kuncinya budidaya gitu. Maka ketika akan men-search orang di Google budidaya, maka akan muncul jurnalnya jenengan, begitu. Jadi budidaya, ikan, begitu. Kalau ditulis lebih dari kata baku, itu akan sulit. Karena orang namanya kunci, itu mesti biasanya kata yang mudah dan terkenal, begitu. Dan hanya satu kata. Oke. Sekarang saya uraikan yang mengenai abstrak dulu. Abstrak terdiri dari pendahuluan, 2 baris saja cukup. Kemudian langsung tujuan. Tujuannya pun jangan tujuan khusus, tujuan umum saja. Kemudian metodologi penelitiannya. Nah, rata-rata artikel yang di reject itu adalah metodologi penelitiannya tidak detail. Kalau mau menggunakan kualitatif, itu kualitatif yang seperti apa? Berapa? Kalau mau kuantitatif, itu mau memakai jumlah sampelnya berapa?
Terus kemudian bagaimana apa itu perlakuannya. Nah, itu detail di dalam metodologi penelitian. Kemudian setelah metodologi penelitian, hasil ini adalah harus nilai terbesar dari jawaban tujuan. Ye? Kemudian saran di sini adalah tindak lanjut dari hasil tadi. Bagaimana mengimplementasikan topik itu sehingga rekomendasinya akan muncul. Jadi tidak banyak, abstrak, simple, tapi ketika kan tidak semua artikel itu ada yang gratis ya. Kadang kita gemes itu berhubungan dengan penelitian saya, ternyata kita ambil abstraknya, full text-nya harus bayar. Nah itu kan gemes begitu. Biasanya saya langsung channel ke teman yang ada di luar negeri, tolong dong buka aksesnya, kirim ke saya begitu, ngerayu-ngerayu begitu. Karena kita harus maklum, negara kita yang kita cintai ini belum care terhadap penelitian dan untuk artikel full text akses itu belum bisa Indonesia itu. Sampun nggih? Oke. Berikutnya bahasa Indonesianya di dalam abstrak sekalian nggih. Itu jangan terlalu panjang. Misal mohon maaf, Komariatus Solika dari Gumanto adalah perempuan kecil pakai kacamata, misal nggih, dosen UB, udah gitu aja. Tapi jenengan panjang kali lebar. Di desa terpencil, seorang ayah dan ibunya telah hamil, 9 bulan mengandung, panjang, ujung-ujungnya cuma ikut tok lah. Itu dihindari. Karena ini adalah bahasa SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan, bukan bahasa pembahasan. Kalau bahasa Indonesianya salah, bahasa Inggrisnya mesti salah, dan itu yang membuat artikel itu sering ditolak. Walaupun nanti jenengan masuknya adalah ke jurnal nasional, bukan bahasa Inggris loh ya, tetap akan ditolak karena berlebihan SPOK-nya begitu. Pun dah. Sekarang full text-nya, pendahuluan, introduction-nya. Introduction, latar belakang, itu bentuknya adalah piramida terbalik. Jadi dari general mengerucut, ya. Nah, dari general mengerucut itu biasanya adalah alinea pertama, tolong diberikan dasar hukumnya. Dasar hukum bisa Undang-Undang Dasar 45, Perpres Peraturan Presiden, Permen Peraturan Menteri, kemudian PP Peraturan Pemerintah, Pergub Peraturan Gubernur, kemudian Peraturan Pemda. Karena kalau penelitiannya berhubungan dengan kearifan lokal, biasanya ada Perda, Pergub, begitu. Nah, itu sangat penting di sana. Nah, alinea kedua, jenengan harus memasukkan data berupa angka penelitian yang sejenis terdahulu, yaitu secara jurnal internasional. Jadi misalkan bahwa pernikahan dini, misalkan gitu ya, pernikahan dini karena adalah kearifan lokal. Kalau sudah berumur 15 tahun tidak menikah dianggap rawan kapok, misal seperti itu. Maka carilah data yang mengatakan bahwa penelitian internasional itu berupa angka, berapa persentasinya, itu masukkan di situ. Kenapa harus ada data? Karena itu sebagai bukti ada problem apa sih sehingga jenengan mengambil topik itu. Nah, begitu nanti. Alinea ketiga, yaitu jurnal nasional yang sejenis yang mendukung penelitian jenengan, masukkan di sana. Dan itu pun harus angka. Angka itu berarti hasil dari penelitian terdahulu, nggih? Bukan ketika mengambil jurnal terus kemudian jenengan ambil daftar pustakanya atau tinjauan pustakanya. Kalau tinjauan pustakanya harus mengambil referensi yang asli, begitu. Dosen mesti paham ini.
Oke, sudah. Alinea keempat adalah langsung pokok bahasan di sini, yaitu di pendahuluan lagi masih. Ada problem apa di pesantren Siman sehingga jenengan mengambil topik itu? Nah, itu harus diterangkan di situ. Itu berupa angka. Angka di sini adalah hasil wawancara 10% bahwa kenaikan pangkat dosen itu terhambat. Nah, misalkan seperti itu. 10 dari 5 orang menjawab begini. Nah, berarti kan bisa dipresentasikan. Nah, itu maksudnya yang saya bisa diangkakan hasil observasi awal untuk memperkuat kenapa saya mengambil judul ini. Itu saja sebenarnya. Sampun nggih? Dah. Nah, dari problem itu jenengan tambah kelanjutan dari alinea terakhir tadi, itu bisa diselesaikan dengan metode apa rencananya? Apakah kalau kualitatif dengan fishbone, diagram ikan, oh ternyata ini nanti problemnya adalah pada humannya, manusianya. Oh bukan, ini ternyata pada metodenya. Oh bukan, ternyata pada maninya, karena anggarannya kecil sehingga semua aktivitas tidak bisa. Nah, misalkan seperti itu. Oh bukan, ternyata ini ada lingkungannya yang tidak mendukung, begitu misalkan. Atau dengan analisa SWOT. Kalau kualitatif itu mudah diterima apabila menggunakan fishbone dan kualitatif dengan analisa SWOT. Pada kuadran berapa positif dan negatifnya dari problem ini nanti, begitu. Karena ngapunten, baik kualitatif maupun kuantitatif hasilnya mesti di dalam anggaran tahunan itu berupa angka toh. Nah, itu. Jadi jangan berpikir bahwa kualitatif itu tidak bisa dikuantitatifkan. Tuh, oke, clear. Setelah introduction, pendahuluan adalah ada tergantung dari gaya penulisan artikel masing-masing, tapi pada umumnya diminta yaitu beberapa definisi tinjauan pustaka, ada yang minta begitu. Itu cukup 2 atau 3 definisi saja yang mendukung dari penelitian jenengan, tidak usah banyak-banyak. Pakai teori 1 saja, karena misalkan teori pernikahan dini misalkan, itu kan banyak sekali. Ambil 1 yang berhubungan dengan metode dan problemnya jenengan, itu akan step by step mudah dipahami. Dah? Sampun? Dah. Berikutnya adalah setelah tinjauan pustaka itu langsung metode penelitian. Oke. Nah, di dalam metode ini tolong diterangkan dengan detail langkah-langkah jenengan dalam mengambil data itu seperti apa. Tempat dan waktu penelitian juga ada. Kalau jurnal internasional di judul itu tidak boleh menunjukkan tempat. Misalkan analisis pengaruh, analisis kebijakan internal misalkan akan meningkatkan produktivitas dengan metode dengan metode CPP misalkan begitu. Maka tidak boleh studi kasus itu kan tidak boleh, karena itu dianggap tidak bermanfaat secara umum, secara luas, hanya bermanfaat untuk tempatnya saja, dan itu memperkecil nilainya. Karena apa? Karena itu waktu dan tempat itu langsung masuk ke internasional artikel, nanti orang ketika di Google itu tidak akan muncul itu Siman itu mana, begitu. Jadi harus secara detail ditinjau di metode itu tadi. Nah, di sini kan rata-rata belum ada secara penelitian yang laboratorium ya. Jadi saya anggap kalau laboratorium harus menggunakan derajat kepercayaannya 99%. Lah kalau jenengan kan 95% toh. Jadi nilai toleransinya adalah 5%. Nah itu, jadi tidak masalah kalau seperti itu. Nah, pada pimpinan kalau bisa,
karena ini untuk ke depan juga mohon nanti dibuatlah dewan etika clearnya. Etika clearnya harus ada, karena beberapa artikel itu meminta bukti etika clearnya. Jadi kalau sudah berhubungan dengan jurnal, pasti berhubungan dengan etika clearance harus ada. Baik sosial maupun sains itu harus ada. Karena ini untuk ke depan, untuk akreditasi juga, jadi harus ada dewan itu. Nah, dewan itu biasanya dibawa dewan LPPM biasanya. Nah, tolong jenengan di sana setelah memberikan tempat dan waktu penelitian, kemudian kalau saya pakai kualitatif, apakah kualitatifnya itu bertingkat atau seperti apa, atau saya memberikan before and after. Before and after itu misalkan sebelum terjadi penyuluhan, ibu-ibu ternyata yang jamaah itu nggak memakai masker pada masa COVID begitu. Setelah dikasih penyuluhan, terus ibu-ibu selalu pakai masker. Nah begitu. Jadi ada before and after. Nanti pakai teorinya apa? Apakah mau pakai T-test atau pakai apa? Itu cepat. Kemarin saya penelitian adalah ibu-ibu pesantren, ibu-ibu yasinan itu menghitung berapa dompet, maksudnya di dalam ruangan tertutup itu lebih dari 100 orang. Kecepatan dari ketika kita berbicara itu berapa sampai ke orang berikutnya itu. Nah itu kemarin faktanya, mohon maaf kenapa, karena saya juga occupational health and safety, karena saya adalah public health, jadi untuk preventif dan kuratifnya. Sekarang pemerintah terutama WHO itu dana mudah digelontorkan kalau mengambil topik COVID. Jadi jenengan COVID ini sulit, Prof? Enggak, sosial banyak COVID. Misalkan mohon maaf, bagaimana sih penjualan kaki lima, yaitu yang terkenal sari laut orang Lamongan terutama, itu berpengaruh kepada pendidikan. Nah kan keren itu sudah. Terus apalagi Prof, dengan dampak adanya pembelajaran daring, tapi kita tetap adalah offline, itu dikarenakan apa? Culture-nya kah? Ataukah budayanya yang seperti apa? Itu bisa jadi penelitian. Dengan cara apa, Prof? Yaitu dengan Google Form. Kan enggak harus satu persatu toh? Nah, begitu. Jadi syarat untuk lulus kuliah saya, tolong isi Google Form. Selesai. Ya mesti mahasiswa ngisi kabeh toh? Nah, itu caranya. Itu trik, tapi itu betul, begitu. Biasanya saya kalau ngajar, mesti saya langsung kasih Google Form per sub pokok bahasan. Jadi saya itu sudah punya dalam satu semester 40 SKS, karena saya ngajar 40 SKS sekarang, itu ada lebih dari berapa itu? 15 atau 16 mata kuliah. Itu saya sudah punya di dalam laptop saya itu 20 artikel sudah, dan 4 sampai 10 buku itu sudah siap. Tinggal cari waktu nanti sebelum, biasanya kan setelah ujian UAS itu kan libur nggih, sambil mengumpulkan nilai. Nah itu saya genjot, saya menganggap bahwa besok saya masih ngajar begitu. Terus kapan Prof istirahatnya? Saya Sabtu dan Ahad full holiday. Saya nggak mau pegang laptop Sabtu dan Minggu biasanya. Kenapa? Itu manajemen stres. Aku bisa gila, cepet wassalam nanti. Benar, tapi saya pun juga konsisten. Senin sampai Jumat saya full study. Nggak main-main kalau sudah berhubungan, karena saya sudah disumpah menjadi dosen, itu sudah disumpah. Kalau saya mau masuk surga lewat jalur takdir saya menjadi dosen, maka ini kerjaan saya harus mengerjakan. Kok bisa, Prof? Jujur ketika menjadi konsultan, jenengan bisa lihat perusahaan-perusahaan besar itu. Karena saya konsultan yang sampai jalan sampai sekarang adalah PT Sel. Itu kalau saya menjadi konsultan kan mau enggak mau harus dipresor tuh ya. Dia bisa hidup karena dia mempresor semua karyawannya. Dan tidak melihat karyawan itu sudah tua atau masih muda. Siapa yang karyanya bagus ya cepet dia loncat superintendent sampai langsung manajer. Nah, di sini masih muda, hampir banyak yang muda. Tolong jenengan harus bisa memanajemen waktu sendiri. Saya mau jadi apa?
dosen atau yang begini-begini saja 10 tahun ke depan, atau saya segera mengurus serdos? Kalau pingin uang banyak ya segera urus serdosmu. Prof Japong aja belum, ya cepet urus. Dan jenengan sendiri santai-santai yang tidak bisa begitu. Nah, ini adalah salah satu poinnya adalah ayo sinau dhisik, besok tak tunggu artikelnya. Lah kan enak toh? Kalau ndak aku mutung. Oke. Berikutnya setelah metodologi penelitian selesai adalah research, yaitu hasil. Oke, hasil itu adalah bisa berupa tabel, diagram pie. Yang sekarang lagi ngetren adalah pakai kuadran. Mungkin yang para laki-laki teknik komputer paham ya mengenai kuadran itu. Nah itu gampang goal sekarang. Q2, Q1 pakai kuadran itu cepat sekali. Karena luar negeri itu suka yang apa itu diagram itu dia suka. Kuadran itu sebenarnya cuma titik-titik ya, terus kemudian warnanya cantik gitu saja, tapi mereka suka sekali dengan itu. Baik kualitatif maupun kuantitatif. Bisa dibikin kuadran itu bisa. Kalau datanya lebih dari 100, itu saya sarankan menggunakan SEM. SEM itu lagi ngetren. Padahal SEM itu sudah lama di dunia. Scopus dan Thomson Reuters itu sudah kadaluarsa. Sekarang lagi kerennya ya kuadran itu. SEM-nya itu diusahakan yang PLS. Kalau Amos itu masih belum begitu detail di dalam itunya. Nah, jenengan akan gampang di dalam artikel dan juga penelitian, terutama mau ikut ke dikti itu dengan poinnya adalah memperlihatkan roadmap. Kuncinya cuma itu, karena saya juga mereview. Jadi roadmapnya tahun kemarin itu minimal setahun saja, tidak masalah. Itu sudah ada hasilnya. Terus tahun sekarang mengajukan dan ada gambar kotak-kotak begitu naik ke atas begitu. 5 tahun ke depan itu apa roadmap saya penelitiannya? Itu mesti gule. Saya berani memastikan. Karena kalau penelitian tidak ada roadmap dan payung penelitian di universitas itu mesti gagal. Oke? Itu nanti. Saya kita selesaikan dulu yang artikel ya. Ini individu. Ini penting. Jadi aku Rene ki sudah soro-soro itu ada hasilnya gitu loh ya. Ben ra didukani lagi. Takut saya. Dan hasil setelah jenengan memperlihatkan tabel atau diagram atau apapun itu bentuknya, tolong dinarasikan. Narasinya itu bukan menerjemahkan tabel tadi, tapi menarasikan itu adalah menerjemahkan kenapa itu kok tinggi, kenapa kok rendah, itu sesuai dengan di lapangan. Ini poinnya. Jadi misalkan di tabel itu 80% A, 14% B, itu narasinya jangan itu lagi, menarasikan yang sudah ada di tabel. Tapi menarasikan kenapa kok hasilnya di tabel itu kok tinggi, kemudian kok rendah, itu disesuaikan dengan di lapangan. Nah, setelah jenengan menarasikan di lapangan, maka tindak lanjutnya ini sejalan dengan penelitiannya siapa. Nah, begitu. Nah, itu bisa mengambil dari tinjauan pustakanya. Jadi kuat, oh hasilku ini ternyata ada yang sudah meneliti. Makanya di dalam penelitian itu ada bahwa tidak harus signifikan. Yang penting ada artikel yang mengatakan sama tidak signifikan, itu bisa. Dari judul sampai hasil dan sampai daftar pustaka itu tidak boleh lebih dari 3.000 kata. Dan harus artikel, yaitu jurnal. 70% harus jurnal.
Dan kalau mau Scopus berarti 70% itu harus yang Scopus. Itu biasanya lebih cepat. Nah, temennya yang sudah punya Scopus tolong diambil daftar pustakanya, apa jurnalnya itu ambil dan jadikan dia citasi. Maka itu akan juga mempercepat tingginya akreditasi di sini nanti. Jadi yang jurnalnya sudah Scopus dan itu berhubungan juga kayak mirip-mirip dengan penelitian jenengan, jadikan dia sebagai dasar referensi daftar pustakanya, maka citasinya akan naik dia. Nah, kalau citasi naik, maka statusnya si dosen yang sudah punya Scopus itu kan dari sini. Jadi akreditasi universitas juga akan naik. Jadi berkesinambungan. Jadi di sini tidak boleh egois, hidup sendiri tidak bisa. Jadi minimal itu harus 4 orang. Karena Scopus itu yang dilihat hanya author, yaitu yang pertama saja. Kedua, tiga itu ndak ngaruh sebenarnya. Jadi ojo pelit-pelit. Nah, kalau bayar itu pun bisa berjamaah. Kalau yang pertama itu kan 60% ya, yang author itu. Berarti itu dia bayarnya ya 60%. Nah, kedua, ketiga, keempat, kelima itu sama, 40%. Nah, biasanya kalau saya jujur saja, kalau saya yang nulis artikel, saya karena sudah tidak membutuhkan lagi dan lain-lain, biasanya saya yang membuat, nama saya yang belakangan, dia yang bayar. Jadi para calon profesor itu saya bikinkan. Ya hanya pingin dapat pahala saja begitu. Kalau Gus Zen bayar larang, tarifnya larang. Jadi jujur itu yang saya lakukan. Jadi secara tidak langsung artikel saya juga banyak, tapi saya gratisan. Saya menambah ilmu karena apa? Caranya gampang. Besok itu nanti malam coba cari 10 artikel yang hampir sama dengan yang jenengan angan-angankan. Dari 10 itu jenengan baca, nanti langsung pasti berwujud makalah baru. Ya wis iku. Itu sudah seperti jurnal baru, tinggal menambah datanya. Nah, datanya kan sudah jenengan pelototi. Misalkan kita ke pasar tadi, ya udah itu pelototi. Bagaimana sanitasinya pasar tradisional di sekarang? Nah, kan sudah masuk toh sanitasi itu apa saja, Prof? Housekeeping 5R, rapi, resik dan kawan-kawan, itu sudah jadi satu artikelnya. Nah, itu seperti apa modelnya begitu? Ada pertanyaan? Saya berharap tidak ada. Karena melihat wajahnya habis nulis tambah pusing. Kan aku sedih jadinya. Prof, saya sudah banyak pekerjaan mengetik. Oke. Saya sekretaris senat, pekerjaan saya ngetik. Universitas loh. Tapi ambil hikmahnya saja. Akhirnya kalau sudah terbiasa ngetik, nggak usah lihat keyboardnya, sudah tahu huruf apa itu, sudah tahu. Terus jenengan kalau mau bikin buku juga cepat. Lah rugi dong, sampai masih muda, banyak energi tidak disuruh ngetik. Jadi ojo ngeluh, rugi sampean. Ngeluh ya tetap mau kerjakan, berarti cepet tua. Jadi dinikmati saja, ambil hikmahnya saja. Prof, iya Prof bisa ngomong begitu karena gajinya sudah banyak. Sama. Gaji dulu saya CPNS hanya S2 loh, padahal saya dulu zaman belum merdeka itu logikanya. Saya CPNS TMT saya adalah 1 Januari 2005. Gaji saya hanya 700.000. Kehidupan di Kalimantan. Beli sayuran untuk sop-sopan itu harus 15.000 baru dapat sop-sopan sekali masak. Dengan gaji 700.000. Ayo jenengan piye? Disyukuri aja, dapat barokah dan karomahnya bayai itu luar biasa jenengan. Jenengan PNS belum tentu sebahagia di sini. Poinnya seperti itu. Kok tahu, Prof? Lah aku wis ngalami. Uang banyak sampai uang sedikit ya sudah terasakan. Semakin banyak uang jenengan, saya yakin keinginan jenengan semakin banyak. Ya habis juga uang itu. Jadi wes saiki poinnya dosen ora usah gaya, ora usah lihat ke atas yang juragan lele.
Wes saiki ora usah ndelok-ndelok ning kono. Loh, kok bisa, Prof? Jujur, di kampung saya itu teman-teman saya lulusan SD. Lebaran itu mereka minimal adalah membawa Pajero. Rumahnya tingkat-tingkat. Bisa tanya beliau ini. Saya begitu, sekolah tinggi-tinggi, profesor, mobil city. Gitu, digituin saya. Enakan saya apa itu pecel lele, ra usah sekolah, tapi aku punya rumah besar, haji sudah haji. Begitu. Ya saya senyum-senyum saja dalam hati. Ora level. Dibahas ya ora mari-mari gitu loh, maksud saya itu. Loh lah ya ora level loh, ora mari-mari begitu. Kalau mau kaya berdaganglah. Kalau mau ilmu bermanfaat dan pahalanya banyak jadi resi, ya itu guru, jelas toh. Hidup itu pilihan. Jenengan sudah jadi dosen, ayo kerja keras gitu. Aku melu begitu. Aku nama pertama enggak bisa. Dan tolong di dalam pengabdian masyarakat itu dosennya misalkan ada 40, berarti itu dibagi 5, berarti dapat berapa? 8. Setiap tahun harus ada 8 pengabdian masyarakat. Itu wajib. Jadi semua dosen sudah punya laporan minimal kan 1 ya, pengabdian masyarakat itu. Nah itu caranya. Terus bagaimana dengan penelitian, Prof? Oke, penelitian itu tidak bisa jenengan, coba buka lamannya Dikti, buka. Terakhir tanggal 27, ayo kita bikin, tidak bisa begitu. Akhirnya banyak gagalnya. Saran saya, karena saya juga sudah, ini untuk 2025 saya sudah siap proposal itu. Jadi sudah disiapkan. Jadi tidak bisa jenengan tanggal 27, ayo cepat, masih 5 hari lagi, ayo cepetan, tidak bisa. Proposal itu tidak bisa dibikin seperti itu. Oke, topik judul isi di sini itu adalah bagian item-itemnya teknologi. Poinnya sekarang yang mudah mendapatkan pasti goalnya itu adalah 4.0 tepat guna. Kemudian berupa alat, yaitu berhubungan dengan hak cipta, hak paten 4.0. Sekarang larinya ke sana. Prof, saya ini jurusan bahasa Arab, terus gimana? Bisa. Bagaimana dalam sastra itu, linguistik ini, itu bisa mengkomunikasikan, meminimalkan penyebaran COVID. Nah sekarang wong kampung terus jenengan kasih tahu COVID-19 corona, lah wong kampung apa paham? Mau dikasih tahu ini penyakit yang mudah menular, kemudian lewat berbicara ini bisa membuat meninggal, ngono kan yo penak toh ya. Terus ada lagi work from home, wong kampung apa yo ngerti ngono kuwi. Karena COVID seperti Rasulullah menjauhlah dari wabah. Jadi Bapak dan Ibu usahakan jangan keluar rumah kalau enggak penting, bekerja di rumah saja. Ini penyakitnya berbahaya, ngono kan yo penak toh. Nah, itu adalah membutuhkan komunikasi. Nah, itu bisa dipakai kearifan lokal. Kalau jenengan mau yang sosial. Itu kan berhubungan dengan COVID ya, kebiasaan bahwa Islam itu benar. Jenengan baru terasa Islam itu benar, bahwa kebersihan itu pangkal daripada iman itu benar. Dan jenengan yang kemarin jarang cuci tangan, nah, coba jenengan wudhu 5 kali dan wudhunya benar loh ya. Di dalam penelitian Jepang itu sumber dari COVID itu 80% itu berasal dari hidung. Nah jenengan sebelum wudhu kan disuruh membersihkan hidung toh. Kalau bener itu mesti debu-debu ndak akan nempel. Kalau bener loh wudhunya jenengan. Ini kalau bener dan jelas. Nah kalau jenengan itu mempraktekkan tuh yaitu begini. Hubungan COVID-19 dengan pembersihan diri ya, pembersihan diri dalam tanda kutip
wudhu. Itu sudah penelitian itu. Apa sih gerakan wudhu? Karena itu sudah diteliti itu. Terus kemudian yang pangeran siapa yang kemarin dari Arab Saudi Arabia sampai berobat ke Amerika, penyakitnya itu padahal sudah pengobatan nabawi juga, pengobatan Rasul juga tidak mempan, akhirnya sampai ke Amerika. Ternyata apa untuk bisa sembuh? Hanya sujud saja. Nah, kita sebagai Islam sujudnya kita itu sudah benar apa tidak lah, kuwi tok poine. Apa kok jungkat-jungkit langsung selesai? Kan kita juga dikasih tahu ya, kalau sholatmu benar berarti perilakumu juga. Nah, ini banyak gus-gusnya. Nanti saya dipikir menggurui. Jadi aku nggak ke agamanya situ ya. Tapi di sini ini loh faktanya, penelitian begitu. Coba jenengan sering membaca artikel. Jadi kalau saya memang kurang kerjaan. Ketika mahasiswa presentasi ujian skripsi itu, saya langsung cek topiknya itu di Google, langsung kelihatan. Jadi saya nggak usah repot-repot mengoreksi ketebalan daripada skripsi itu. Sampai satu saja artikelnya itu tidak sesuai dengan proposal, dengan ujian akhir skripsi, gagal. Karena nanti langsung tak lihatkan, ini loh penelitianmu ini gagal, ini buktinya, begitu. Saya pernah menggagalkan disertasi, ujian tertutup. Dia sudah bagus, ternyata hari itu juga ada artikel terbaru dan itu mematahkan signifikasinya dari disertasinya. Bener, padahal sudah semhas barang waktu itu di universitas negeri ternama di Indonesia. Jadi Iqra itu ya ikut tak lakoni begitu loh. Walaupun ilmu saya, agama saya itu tidak banyak, tapi saya berusaha untuk mengerjakan dan menjalankannya itu. Barang siapa yang menunda keberhasilan seseorang sendiri, maka dia akan terhambat. Misal, tenang saja, wong prof masih besok disuruh artikelnya. Ya sesok sampean gak berusaha, ya dadakan akhirnya, ya tertunda. Kita tidak tahu besok itu sehat apa tidak, begitu poinnya begitu. Jadi jangan mendahului takdir. Ya ayo, hari ini kita sehat ya udah maksimal. Ya itu yang jenengan bukan saya, begitu ya. Dengan gaya yang jenengan buatlah itu karya. Wes mau nutok poinnya. Jadi besok saya tunggu, terutama para pimpinan-pimpinan ini. Setuju? Termasuk sebelah saya juga, ini juga, itu juga, itu gitu ya. Oke. Lanjut. Penyesuaian skema penelitian edisi, jenengan bisa cek buku panduan yang sangat tebal itu dari Didi, skemanya masuk apa saja. Nah, jenengan tolong skemakan, dibuatlah pohon penelitian dulu. Keunggulan visi misi dari Bilfat dan Stitaf ini apa? Itu dulu harus dimunculkan itu. Kalau sudah muncul keunggulannya, maka terlihat visi dan misi, langsung kita bikin pohon penelitiannya. Poinnya pada apa? Begitu. Kalau di UB itu adalah entrepreneur. Jadi semua multidisiplin ilmu itu arahnya nanti adalah entrepreneur, seperti itu. Dan itu bisa begitu. Jadi judulnya harus ada entrepreneurnya. Mau agama ya ada entrepreneurnya, mau engineering ya ada entrepreneurnya, begitu. Jadi itu akhirnya akreditasinya tinggi sekali. Nilainya nanti pasti 4 begitu kan. Kemarin akreditasi 7 ya, sekarang kan menjadi 9. Begitu. Nah, dari 9 itu ya poin-poinnya SDM itu yang paling tinggi. Dan dokumentasi. Kita sering menggunakan dokumentasi itu dadakan dan diada-adakan. Dan itu membuat stres sampai begadang begitu. Jadi tolong dibiasakan. Ada kan dalam satu tim itu ada ketuanya toh, PJK-nya itu ya, ada ketuanya.
itu tolong meminta kumpulkan PPT dalam 1 semester itu. Setelah dikumpulkan, masuk di Google Drive. Tidak ada alasan filenya hilang di laptop saya. Jadi mohon kita mempunyai Google Classroom dan di sana ada Gmailnya setiap dosen, buat Google Drive. Setiap dosen mempunyai rumah di sana. Nah, dari rumah tersebut jenengan bisa masuk menyimpan apapun di sana, termasuk PPT, RPS, makalah di sini, jurnal pengabdian. Jadi nanti ketika akreditasi itu tinggal buka Google Drive itu, jadi aman di dunia begitu. Kunjungan kemana, kerjasama dengan mana, terus mahasiswa yang lulus PKM itu siapa saja, lomba apa, itu ada di sana. Jadi untuk membuat software itu pun bayar, nggak perlu yang bagus-bagus, yang penting itu masuk gitu aja sudah syukur ya. Itu adalah proses-proses yang perlu dipenuhi. Bersyukur kalau skupnya kecil begini kan enak minta tanda tangan pimpinan. Lah kalau di tempat kami UB itu prosesnya bisa 1 minggu. Ada tim, belum tentu proposal itu diterima. Di tempat kami itu ada tim reviewnya. Saya mendem toh ya, wisan. Urung karuan diunggah, sebelum diunggah itu direview dulu. Jadi tidak bisa, tenang masih tanggal 27, masih lama, tidak bisa. Di tempat kami 1 bulan sebelum diunggah itu sudah ngumpul di tempatnya pimpinan. Oke, tolong bantu saya dong Prof, maka saya bisa pindah ke kesehatan, bisa. Kayak kemarin itu adalah bagaimana kebisingan ketika membersihkan karang gigi itu berapa desibel, karena saya membantu dosen senior yang sudah tua, yaitu beliau adalah Fakultas Kedokteran Gigi. Maka saya membikinkan penelitian yang berhubungan dengan bagaimana mesin itu dirubah, dimodifikasi ketika mengebor itu kita nggak panik gitu kan, bunyinya bising sekali, itu diganti dengan musik. Nah, musik apa yang bisa semua menerima? Nah, musik yang bisa semua menerima adalah bunyi air dan alam. Itu pun saya teliti. Karena ketika mau katanya yang instrumen Beethoven itu malah merusak saraf. Jadi pembohongan publik kalau anak kecil hamil dan lahir diberikan instrumen Beethoven itu akan cerdas 0 itu. Itu akan merusak dia untuk gampang nanti temperamental. Itu penelitian yang terbaru dan itu disembunyikan, kejam sekali itu. Faktanya, saya berani bilang faktanya penelitian yang benar, mereka pun mengakui bahwa ketika hamil dan melahirkan itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Mereka meneliti itu, tapi mereka menyembunyikan. Pinter banget Amerika itu. Jadi jenengan nggak usah ke kutok-kutong, ora usah gaya. Jadi kalau ada keponakan atau saudara atau jenengan nanti hamil, dengarkan murotal itu. Murotal itu jangan berhenti. Kan sudah jelas, bacalah ya Yusuf dan Maryam. Ya udah turuti aja, ora usah gaya. Apa itu signifikansinya mana? Apa dalilnya? Wah, ya kesuwen dalil malah rada dadi. Jadi itu jenengan perlu. Jadi kemarin itu akhirnya mendapatkan penelitian terbaik di Indonesia, yaitu membuat alat mesin yang ketika mengebor gigi itu bunyinya musik. Kan selama ini kita sudah panik, tegang, malah tambah bunyinya begitu. Nah itu, dan bunyinya adalah alam. Dan itu terbaik akhirnya kemarin di Dikti mendapatkan penghargaan. Ya, memang saya hanya mempunyai ide dan mengerjakan. Duit ekono kan dokter gigi duitnya akeh ya. Ya wes kono gawe begitu maksud saya. Oke, lanjut. Ini contoh tantangan Indonesia ke depan itu. Waktu itu Pak Dahlan Iskan adalah menginginkan Indonesia bisa memproduksi mobil listrik. Andaikan itu dipenuhi, Indonesia pasti kaya raya. Cuma banyak hal-hal yang tidak mendukung karena kepentingan pribadi. Akhirnya sekarang Malaysia
dan lain-lain itu sudah ada mobil listrik, terutama di luar negeri Tesla. Kok tahu Prof? Karena saya adalah salah satu konsultan untuk safety-nya bagaimana mobil listrik itu nanti aman. Dan Indonesia ini adalah negara tropis, kaya akan matahari, jadi rebutan. Nah itu, jadi jenengan harus menunjukkan bahwa generasi Islam itu yang seperti apa, yang terhadap jangan sampai tersingkirkan, dalam arti terpinggir. Kan ya malu toh, jenengan yang harus memproduk itu. Nah, ketika jenengan akan memproduk mereka, jenengan harus sebagai contoh itu produknya iki lho contoh nih. Tadi rangara ditolak. Pak Bu dosen dan Pak dosen memang penelitiannya banyak. Tak lihat di Google Scholar enggak ono. Lah malu toh? Ya, jadi tunjukkan Google Scholar Qamariatus Sholika. Nah, gitu, wet gitu. Jadi mahasiswa pasti akan mau. Ya, satu saja minimal. Kan kemarin saya lihat bahwa dosennya sudah banyak yang bikin buku 5 nggih, yang anu status. Saya update statusnya beliau. Status. Jadi dilihat, tolong itu ditingkatkan lagi. Pokoknya jenengan harus punya kebanggaan. Nah, ini loh nak, ibumu menciptakan buku. Itu sebagai motivasi anak. Anak yang jenengan dewe duduk mahasiswa begitu. Jadi mana sih ibuku jadi dosen kerja dosen itu seperti apa tahu kan gitu nanti. Nggih? Nah, dengan adanya buku dan jenengan cepat naik pangkat, mudah sekali nanti mencari beasiswa. Itu fakta kenyataannya. Karena beasiswa luar negeri terutama itu banyak dilihat adalah dari apa penelitian dia itu apa. Nah, itu bisa dilihat dari sana. Nggih? Kan masih muda-muda jadi harus S3 ke luar negeri. Ya, kalau enggak ya domestik lah setidaknya. Tapi itu. Dan di sini adalah kalau sudah dosen suka enggak suka harus profesor semua begitu. Oke, lanjut. Dosen aja untuk membuat Zoom aja kesulitan. Terus kemudian mengoperasikan Excel saja kesulitan. Aku manula Prof. Manula justru harus belajar menunjukkan yang muda biar malu kalau jenengan semangat. Begitu, nggih? Yang lebih mengarah kepada COVID-19 dari semua stakeholder, yaitu bagaimana pariwisatanya. Apakah betul bahwa mondok pesantren sekarang dengan adanya COVID itu siswa pesantren lebih sedikit? Nah, itu juga bisa diteliti. Terus apa betul bahwa makanan terutama kecukupan gizi kepada siswa itu seperti apa? Terus ketakutan orang tua tidak menyekolahkan, apakah karena faktor ekonomi dari adanya COVID ini perekonomian menurun? Terus kemudian dagang pecel lele tidak seperti ramenya sebelum COVID. Nah, itu kan bisa sebenarnya diteliti. Karena ini adalah merupakan bagaimana budaya kita orang Lamongan itu harusnya ditonjolkan. Kalau saya misalkan ngapunten ke Sorong misalkan, mereka tahu aslinya mana Lamongan. Oh, soto Lamongan ya, pecel lele, mesti begitu. Nah, kenapa itu tidak dibuat penelitian? Komposisinya sambel orang Lamongan itu apa sih? Gizinya berapa sih? Terus kemudian membuat apa dan bagaimana? Nah, itu sebenarnya kelihatan sepele tapi itu bisa dikembangkan. Sangat gamblang sekali, sepertinya Bapak Ibu entah sudah sangat paham atau memang makin bingung. Google Scholar di sini banyak sekali karya beliau, dan setelah pulang dari sini nampaknya Bapak Ibu semua akan lebih semangat dan terbakar semangatnya setelah mendengarkan motivasi dan pengalaman dari beliau. Ada produk yang dihasilkan, artinya untuk nanti malam seperti yang disampaikan oleh Prof. Qamaria, yakni melembur untuk membaca sebuah artikel kemudian menghasilkan satu jurnal atau satu proposal terlebih dahulu, baru nanti diwujudkan di dalam sebuah jurnal untuk besok langsung dipandu oleh Prof. Qamaria. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas waktunya yang masih tetap setia bersama kami. Atas nama panitia mohon
maaf atas segala kekurangan. Untuk dengan bacaan Fatihah, semoga apa yang kita rencanakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wahdina wa kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.